Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unbubble semuanya, selamat datang di podcast Solasi, Solusi dan Inspirasi yang diinisiasi oleh Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Dan hari ini sangat istimewa sekali karena saya, Amelia, berkesempatan untuk menjadi pemandu dalam podcast kali ini. Insya Allah hari ini kita telah kedatangan 3 orang tamu yang sangat luar biasa. Di sebelah saya, laki-laki semua, tampan semua, dan mereka berasal dari negara yang sangat jauh dan katanya nih, sudah hampir 2 minggu berada di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Langsung saja kita perkenalkan mereka satu persatu. Yang pertama, di sebelah kiri saya sudah ada seorang dosen. Dia adalah Dr. Abdul Najar Fatah dari Palestine Polytechnic University. Hello, Dr. Najar. How are you today? Hello. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I am very fine. Thank you. Alhamdulillah. Yes, we are very happy that today you can join our podcast at Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Dan di sebelah Dr. Najar, saya akan memperkenalkan juga ada seorang jurnalis yang juga berasal dari Palestina. Siapa namanya? Silahkan. Terima kasih banyak. Nama saya Ahmad Ishfir, saya dari Palestina. Ya. Dan ada satu lagi tamu kita yang tentunya sangat istimewa pada hari ini. Dia juga tidak kalah jauhnya berada dan berasal dari belahan dunia yang jauh. Dan katanya nih, beliau juga akan menjadi salah satu mahasiswa asing di Unmu Bubble untuk pertama kalinya. Silahkan diperkenalkan diri. Terima kasih banyak Ibu. Nama saya Muhsin, saya berasal dari Yaman. Ya, baik. Dan seperti yang kita ketahui, semuanya sudah memperkenalkan diri. Dan ini sangatnya serius banget ya. Just take it easy, because we will have such a very nice conversation today, and we will have a sharing session and also discussion sessions. And our theme today is about Indonesia in the eyes of Palestinian and Yemeni. Jadi, Sobat Unmu Bubble semuanya, tema podcast kita pada hari ini yaitu Indonesia di mata Palestina dan juga di mata Yaman, di mata orang Palestina dan juga di mata orang Yaman. Nah, simak terus untuk podcast kita kali ini tetap bersama podcast Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Solusi dan Inspirasi. Baik, saya langsung saja. Yang pertama, saya ingin menyapa dan juga ingin tahu lebih dalam lagi tentang sosok Dr. Najar yang saat ini sudah berada di sebelah saya. Dr. Najar, would you please share us about your background and also what's your purpose you come to Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung? Yeah. Okay. I am Abdul Fattah Ahmad Najjar from Palestine, from West Bank, a city called Hebron in near Jerusalem. I have BA in Computer Engineering from Palestine Polytechnic University. Then I have master degree in computer engineering from OMI University at Sweden. Then I have PhD also at computer engineering specialized in animation and artificial intelligence. Today is the third week here in Muhammadiyah University, Bangka Belitung, in the second summer course that we apply it before at least 4 months.
from the invitation you have sent to our Minister of Education, then to the university president, then the university president shows some lectures from the university. Then I am one of the candidates after an interview with many of Muhammadiyya universities. I have been chosen to be one of the participants here in this course, specialized in AI for many different area in tourism, in industry, in environment, in many things. So it is the third and final week here at Muhammadiyya University Bank Blington. Ya, luar biasa Sobat Unmu Bubble. Ternyata beliau datang ke Unmu Bubble dalam rangka untuk mengikuti the second international summer course yang mana minggu ini ternyata adalah minggu terakhir mereka berada di sini dan sebentar lagi mereka akan meninggalkan kampus kita tercinta dan kemudian membawa, semoga saja bisa membawa kesan yang mendalam bagi Dr. Najar dan kemudian membawa cerita yang menarik untuk para peserta lainnya yang mungkin akan bergabung di sama course Unbubble di tahun-tahun berikutnya. Dan beliau dari Hebron ya, dari Yes. Hebron. Hebron ini adalah salah satu kota di Palestina. Yes. Oh yes, Hebron is one of the city in Palestine, Yes. right? It's the Yes. biggest city It's a in big West city Bank. in West Bank. Ya, Sobat Unbubble, biasanya saya hanya mendengar di media televisi tentang West Bank. Dan alhamdulillah, today we have Dr. Najar, and he is an expert in the field of artificial intelligence, right? Yes. Yes, thank you, Dr. Najar. Very awesome. And then I would like to speak to Ahmed Sber. Sobat Unmu Bubble, perlu saya sampaikan bahwa Ahmed Sber ini bisa berbahasa Indonesia dengan baik sekali. Makanya saya ketika berbicara dengan Ahmed Sber menggunakan bahasa Indonesia karena beliau sudah lama berada di Indonesia. Dan sepertinya beliau sekarang Indonesia sudah menjadi negara keduanya. Dan saya ingin bertanya nih kepada Ahmad. Ini adalah kali pertama datang ke Bangka Belitung ya? Bagaimana kesan Ahmed tentang Bangka Belitung? Mohon diceritakan. Ya. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya dan atas kesempatan hari ini. Yang pertama perkenalkan saya nama saya Ahmad Ishbir, saya berasal dari Gaza di Palestina. Saya sudah lulus S2 dari Ondib di Semarang tahun 2022. Tapi sebelumnya saya sudah kuliah S1 di Palestina di bidang media dan komunikasi juga. Dan kemudian saya lagi berlanjut S3 di Turki. Jadi mendapat saya tentang Bangka Belitung. Pertama kali saya sudah datang ke Bangka Belitung, kemudian sudah saya melihat bagaimana kampus Unmuh Babel. Bagaimana saya sudah mendengar dulu sebelum datang ke sini, dan setelah saya sudah datang sangat berbeda. Unmuh Babel dan kota ini sangat menarik bagi saya. Kotanya luar biasa dan berbeda dengan kota-kota yang lain. Jadi pilihan saya di saat ini sudah sangat baik karena saya sudah datang ke Bangka Belitung, sudah mendapat pengalaman yang luar biasa, sudah bertemu dengan banyak sahabat di Indonesia juga. Kemudian saya sudah berkenal juga sama teman-teman yang datang dari luar, misalnya seperti yang dari Yaman, sama negara-negara yang lainnya juga. Jadi saya juga merekomendasi ke semua teman-teman yang inginkan melihat bagaimana Bangka Belitung, jangan hanya mendengar, jangan hanya melihat di media, harus datang ke sini supaya akan lebih menikmati seperti saya pada saat ini. Iya, terima kasih. Itu kan Sobat Unmu Bubble. Ternyata Ahmed Sber ini bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik sekali. Dan kalau boleh tahu lebih dalam lagi, hal apa sih yang membuat Ahmed Sber merasa
Bangka Belitung ini sangat menarik. Mungkin ada hal-hal selama Ahmed berada di sini, ada hal-hal yang sangat berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia. Boleh diceritakan? Iya, itu pertanyaan yang sangat istimewa dan ini yang saya sering melihat dan membahas tentang ini. Kenapa saya suka Bangka Belitung? Ada banyak hal, tapi saya akan menceritakan tentang beberapa hal yang paling penting. Yang pertama, ada Unmuh Babil. Itu yang pertama. Kampus yang luar biasa. Kemudian, orang Bangka Belitung, orang yang sangat baik, orang yang tinggal di Bangka Belitung. Banyak pengalaman yang sudah saya dapatkan selama saya tinggal di sini sudah hampir 2 minggu dan ini minggu yang terakhir, tapi semoga tidak akan minggu yang terakhir juga. Ya. Ke depan bisa datang lagi. Kemudian sejarah Bangka Belitung, sejarah yang sangat menarik, sejarah yang sangat istimewa yang membuat saya membahas lebih dalam tentang sejarah Bangka Belitung dan bagi tempat-tempat yang berada di Bangka Belitung bisa main kemana-mana, bisa melihat tempatnya lebih dalam, lebih langsung bisa melihat tempat kecuali pantai atau museum atau semua yang lain juga. Itu beberapa hal yang membuat saya melihat Bangka Belitung Iya. kota yang sangat menarik. Ya, jadi Ahmed dan teman-teman semuanya sudah berkunjung ke banyak tempat di Indonesia. You had Ya, visit betul. many places di Indonesia. Yes. Wow, luar biasa sekali Sobat Ilmu Bubble. Dan saya ingin berpindah, ini sudah senyum-senyum Sobat Ilmu Bubble. Tadi kita sudah perkenalkan beliau adalah Mohsen, ya? Ya, Mohsen dan beliau adalah seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah mahasiswa asing yang akan kuliah di Unmu Babel pada semester ganjil tahun ini. So, Mohsen, you are from Yemen, right? Mohsen berasal dari Yaman. I would like to know why you choose Unmu Babel as your university for study, ya? Kenapa Mohsen memilih Unmu Babel sebagai tempat untuk melanjutkan kuliah? Because as we know that there are so many universities in Indonesia, but what make you choose Bangka Belitung? Iya, silahkan, please, Mohsen. Indonesia. It is up to you. Okay. If you prefer to say in Bahasa, it's okay. Okay. Yeah, in English, it's okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu untuk pertanyaan ini. Nama saya Muhsin, saya berasal dari Yaman, dari kota Shabwa. Saya sudah lulus dari SMA di 2023. Oh ya. Ya, tapi sudah pernah ke Malaysia belajar bahasa Inggris. Tapi sekarang saya mau belajar di Indonesia. Kenapa saya mau belajar di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung? Karena saya melihat Universitas Muhammadiyah di Instagram dan di sosial media semuanya. Dan saya cari di Google dan saya membaca untuk Universitas Muhammadiyah untuk program dan jurusan-jurusannya dan dosen-dosennya dan rektor. Tapi setelah itu saya saya WA sama teman dari Indonesia gimana universitas ini, tapi jawabannya universitas ini lebih bagus di Indonesia ini dari beberapa universitas, tapi dia lebih bagus luar biasa seperti UE, UGM, ITB. Kalau Muhsin jawabannya kalau Muhsin mau mulai S1 di sini
itu bagus sekali buat kamu karena di kota ini, kota Bangka Belitung sangat cuacanya bagus buat kamu karena saya tidak suka panas. Tapi di sini lumayan karena di kota aku di Lalu sangat panas. Di sini normal buat saya dan saya sama Universitas Muhammadiyah saya mau belajar di sini. Katanya oke, mesin kalau mau boleh. Tapi saya setelah itu saya masuk Muhammadiyah saya lihat programnya dan dosennya sangat ramah sama mahasiswa, sama orang lain. Kalau buat budaya Bangka, ini budaya sangat luas biasa karena ini berbeda budayanya. Karena saya lihat budaya-budaya di Google, tapi kalau di sudah tempat di sini ada berbeda karena saya melihat museum dan pantai dan beberapa tempat-tempat wisata dan saya sangat suka Bangka dan Iya. universitas ini insyaallah saya sangat dan Sampai tidak bahagia. bisa lagi mengungkapkan dengan kata-kata ya. Ya, tapi bahasa aku masih tapi Iya. lumayan ya. Sobat Unmu Bubble. Ternyata sebelum Mohsen memutuskan untuk kuliah di Unmu Bubble, Mohsen sudah mencari informasi tentang Unmu Bubble dan alhamdulillah ini membuktikan bahwa kampus Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung telah dikenal secara luas tidak hanya di tingkat lokal tapi juga sudah nasional dan juga sudah mencakup di tingkat internasional. Ini salah satu bukti bahwa Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung semakin berkemajuan dan mencerahkan. Terima kasih, Mohsen. Well, now I would like to move the question to Dr. Najar. And my questions will be about the relationship between Indonesia and Palestine. As we know that during the conflict, and not only during the conflict, long time ago, Indonesia and Palestine have a very strong relationship. And my question is, in your opinion, what is the role of Indonesia country that is very popular or that is very respected by the Palestinian from Indonesia, maybe during the conflict or long time ago? Because when we talk about the history, maybe you can share Yes. us a lot of information, your experience about it. As Indonesia is the biggest Islamic country all around the world, really, from many years, Indonesia till now support Palestine Mm. in all the positions Mhm. before the war and during the war and nowadays. And every day we have reading news in social media in a newspaper what Indonesia trying to do to solve the conflict Mhm. happening nowadays. But really, Indonesia support Palestine in education. In many years ago, they give us many scholarships for all Palestinians from West Bank and Gaza Mhm. to study here in Indonesia without paying any fees for university scholarships. And I think from my knowledge, it is the biggest number of scholarship we get every year is from Indonesia. They send the official invitations to the Minister of Education, and the Minister of Education announce this in their official website to reach all the students inside Palestine. Also, I know many Palestinian students nowadays in Indonesia, they have their baccalaureate and master and PhD in different cities here in Indonesia, and they are very happy to be here. The second thing, Indonesia help us in the political level. The most, I think, news I read before
2-3 months uh, that Indonesia support Palestinian in the International Court for Justice. Oh, They have a very strong opinion that Palestinian is right and Israeli is criminals. They killed thousands of Palestinians, and it's this position for Indonesia have a respectful from all Palestinians. We happy to hear that from an Islamic country, despite the long uh, distance between us and you in geographical, but really in yes, emotions, you are yes, very near to us. yes, absolutely. Also in the United Nations, Indonesia also try to support Palestine to be one of the UN countries. Palestine till now it's in the in the observation side, not registers at full position in the United Nations. Also, Indonesia support the United Nations for helping refugees. She supporting by millions of dollars. According that America cut off the financial support for the UNRWA after the war exactly. Also, in the traditional life, Indonesia built, I think, 2 or 3 hospitals in Yes, Palestine, yes. in West Bank and in Gaza. Oh, Yes, because also we have Indonesia hospital in West Bank. Also, there is an Indonesia hospital in Gaza. They help us with very advanced medical equipments every year. Because my brother is one of the worker in the Ministry of Health in Palestine, and he told me that many times. So, as Palestinians, we feel that you are brothers to us. yes. When we come here, really, we feel that we are in our homes, not in the second home or in a different country. So, every time, every accident, every actions happen in Palestine, uh, our president also directly seek the help from Indonesia, and he know that there is a brothers there that will not stand only watching. All they directly bring anything we need. Yes. Thank you for a very nice explanation. And from his explanations, I got the insight that even though Indonesia and Palestine, according to geographic, that we are very far, Uh, far away, like 1,000 miles. the different side of the world. Yeah, but we have a very strong emotional feelings, and Indonesian people do support Palestine. Sobat Unmu Bubble, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Najar, bahwa ternyata Indonesia dan Palestina memiliki hubungan yang sangat luar biasa. Dan kita sebagai warga negara Indonesia tentu sangat berbangga karena sudah sejak berapa dekade sebelumnya Indonesia sudah membantu Palestina di bidang pendidikan, sosial, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Tentu ini adalah suatu bukti nyata bahwa kita adalah saudara. We are family. Yes. Yeah. And I would like to ask to Ahmad. I heard that you are a journalist, right? Katanya beliau ini adalah jurnalis, Sobat Unmu Bubble. Saya ingin menanyakan, sebagai seorang jurnalis, bagaimana Anda melihat situasi konflik yang saat ini terjadi di Palestina dalam kacamata media? Ya, mungkin sebagai seorang jurnalis Anda memiliki pandangan yang berbeda dan tentu sangat kritis seperti itu. Silahkan. Ya. Baik, ini pertanyaan yang sangat penting karena pada saat ini sejak 7 Oktober sampai sekarang di dalam Gaza masih ada konflik dan genocide yang
tidak diterima oleh manusia pun di dunia, pasti. Sudah ada lebih dari 4.000 korban yang sudah ditemukan. Ada ribuan yang belum tahu mereka di mana, sudah meninggal atau masih hidup. Ribuan, lebih dari 10.000 di bawah rumah yang dihancurkan atau ditangkap tentara penjajah yang tidak memiliki kemanusiaan adalah penjajah Israel atau lainnya. Jadi kami juga sangat berterima kasih kepada yang mendukung kemerdekaan Palestina dan sudah tidak setuju dengan agresi Israel di dalam Gaza pada saat ini. Walaupun itu, tapi di media internasional atau di kacamata media internasional masih belum cukup. Jadi konflik ini sudah menghancurkan semua rumah di Gaza. Yang masih berdiri tidak bisa dimasukkan atau tidak aman untuk ditinggalkan lagi. Rumah yang masih berdiri atau bangunan yang masih berdiri. Orang-orang Gaza, dimanapun tidak ada 1 meter di Gaza, belum pernah ada korban di situ. Semuanya. Jadi orang-orang yang masih di Gaza, kecuali keluarga saya, semua masih di Gaza. Tidak ada satupun yang sudah keluar yang keluar dari Gaza karena sejak 7 Oktober tidak ada yang bisa keluar dari Gaza. Orang Gaza masih melihat dimanapun korban. Saya berpikir bagaimana setelah perang ini mereka akan melupakan hal-hal yang sudah melihat selama 10 bulan ini dan masih perangnya berlanjut juga, belum berhenti. Masih tidak. Kemudian bagaimana ketika tentara penjajah Israel sudah masuk di dalam rumah-rumah orang Gaza, kecuali juga termasuk rumah keluarga saya juga, mereka sudah menghancurkan apapun yang sudah dilihat tanpa alasan. Misalnya saya berpikir aja, kenapa kulkas sudah dihancurkan ketika mereka masuk? Apa kesalahan kulkasnya? Ya, padahal Atau tidak bisa melakukan apapun karena tapi dia ya, hanya tapi mereka miskin. ketika masuk bisa pakai kulkasnya untuk menyimpan makanan. Kenapa sudah dihancurkan? Itu walaupun sudah sesuatu yang membuat saya sedih, tapi saya mencoba untuk senyum, merasa baik-baik aja selama 10 bulan ini. Karena kami masih hanya menunggu kabar yang selanjutnya apa yang akan terjadi. Kami belum tahu akan hilang siapa lagi setelah ini. Karena misalnya di keluarga saya aja ada lebih dari 40 korban. Dan ada yang sangat dekat di keluarga seperti sepupu saya dan lainnya itu yang sudah dibunuhkan selama agresi penjajah Israel di Gaza. Saya berharap media ini akan lebih mendukung kemerdekaan Palestina, akan lebih membantu Palestina sama teman-teman dan sahabat kita yang aktif di sosial media yang bisa mempengaruhi orang lainnya. Semoga bisa berlanjut, tidak berhenti karena di awal perang ini banyak orang di media sosial, terutama karena media sosial ini lebih mudah atau sosial media ini lebih mudah untuk digunakan dan disampaikan informasinya kepada orang-orang lainnya karena di sini dunia ini sudah berkembang dengan teknologi yang sangat luar biasa. Itu yang bisa mempengaruhi, tapi yang membuat saya sedih saya melihat yang di awal perang ini lebih perhatian sudah mereka turun lagi karena sudah banyak yang sudah merasa malas sama perang ini. Tapi kalau kita berhenti, jadi tentara penjajahan Israel akan lebih Ya. membuat kejahatan terhadap rakyat Palestina di Gaza. Ya. Semoga aja pesan saya bisa sampai ke semua orang di dunia ini, tidak perlu berhenti. Palestina masih di dalam agresi tentara penjajahan Israel, tidak memiliki kemanusiaan sekalipun. Ya, saya jadi tidak bisa berkata-kata. Sobat Ulmu Bubble, mendengar cerita dari Ahmad bahwa ternyata sampai dengan saat ini sangat banyak sekali kekerasan, penderitaan yang dialami oleh warga Palestina di sana. Tentu kami sebagai warga Indonesia berdoa semoga seluruh orang Palestina selalu diberikan kekuatan that you are
strong, and Yes. we believe that you are all very special in the eyes of God, because even you share a lot of stories to us, a lot of experience, all of you suffer, but we cannot do anything. We can pray and support you. But you do many things. Yes, Really, actually, really, we you do do so many many things, things. Yes. but we cannot do more than it. I don't know, maybe our efforts maybe not enough for you. And we hope in the future that Palestine will be free. قصدي itu akan Yes, terjadi. insyaAllah. Tidak ada penjajah yang sudah lanjut sampai selamanya di dunia. Ya. Baik, Sobat Unmu Bubble, tanpa terasa kita sudah di ujung untuk pertemuan kita pada podcast kali ini. Dan saya masih ada pertanyaan terakhir yang mungkin akan saya berikan kepada Dr. Najar. I have the last question for you before we end our podcast. It's not a question actually. It's a wish. What is your expectation toward Indonesia and the Palestinians in the future? Because as developing countries, maybe we can make a lot of cooperations in the future in the field of education, technology, as you are expert in the computer science and so on. What's your expectation, Dr. Najar? From this visit to Muhammadiyah University Bangor Blington, I hope we start a collaboration and assign the contract between your university and Palestine Polytechnic University. And after that, I hope that we can have many workshops, many training workshop in many different areas, in quality assurance, in computer science, in education, in language, so we can exchange our experience and knowledge for these topics. I will visit your embassy at Palestine. I hope that, and meet the ambassador, and I can talk with him to have some meeting also in my university to talk about my visit and have some collaboration between the embassy and our university. I will write many things in my social media to Palestinians about your Yes. city, your Yes. university, the life, the food, the people. Finally, I wish you that you will be good at your life. Hope that one day we have our Independence Day and you can come and visit Palestine Yes. and joining us the happiness with that day. Thank you. Yeah, inshallah, the relationship between Indonesia and Palestine and also Yemen will become more stronger in the future. And I also heard information on the televisions yesterday that actually a lot of people in Palestine, in Gaza, and also West Bank, they celebrate the Indonesians Independence Day. Yes. And it's an honor for us because we imagine how can you still celebrate our Independence Day, as we know that you are living in a camp. You are still living in suffer, but you still think about Indonesia. The only occupied country all around the world is Palestine. Yes. No occupation all around the world, just the Israeli occupation nowadays. Nowadays, yeah. Yes. Thank you very much Thank you. for a very nice conversation. And this Saturday, we will have a closing ceremony for the summer course. And we do hope that this summer course will not the end. After this, we will have many, many summer course in the future, not only in Indonesia, but also in another country. Iya, baik. Sobat Unu Bubble, alhamdulillah tanpa terasa kita tadi sudah melakukan perbincangan dengan 3 orang tamu kita yang sangat istimewa dan banyak sekali
insight dan wawasan yang kita dapatkan dari mereka. Dan saya ingin mengutip sebuah kata dari Presiden Soekarno yang mengatakan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan. Demikian dari saya, Amelia, undur diri. Terima kasih. Selamat datang di podcast Solusi selanjutnya, Solusi dan Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Oke.